Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la nabiyya ba'dah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, kembali berjumpa lagi di kanal Bukan Ustadz, dan masih membahas tentang puasa Ramadan. Namun dalam kesempatan kali ini lebih fokus kepada memahami pesan puasa Ramadan saat pandemi COVID-19. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, sebagaimana kita ketahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 183, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumussyiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, ada dua hal penting yang menjadi pesan khusus di dalam surat Al-Baqarah ayat 183 ini. Yang pertama lafal asyam, dan yang kedua lafal tattaqun. Yang pertama lafal asyam. Asyam dimaknai oleh para mufassirin atau ulama tafsir dengan arti atau dengan makna al-imsak. Sebagaimana di dalam di dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan bahwasanya yaqulu ta'ala mukhatiban lil mu'minin, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berbicara dengan orang-orang beriman min hadhil ummati, pada umat ini, yaitu umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa amiran lahum bisyam, dan memerintahkan kepada umatnya Nabi Muhammad untuk beribadah puasa. Apa yang dimaksud dengan ibadah puasa? Wa huwa al-imsak. Nah, ini yang perlu kita ketahui bersama, bahwasanya mana asyam adalah al-imsak, menahan diri, menahan untuk tidak melakukan sesuatu. Dalam konteks beribadah puasa Ramadan, kita menjaga diri dari anit to'ami wasyarab wal wiqa, dari makan, minum, dan berhubungan suami istri, biniyatin khalisatin, dengan niat yang ikhlas kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian di dalam tafsir Ibnu Abdissalam juga disebutkan as-saumu an kulli syai' al-imsaku anhu, bahwasanya berpuasa dari segala sesuatu adalah berarti al-imsaku anhu, menahan darinya. Artinya tidak melakukan apa-apa yang ditinggalkan di dalam berpuasa itu. Kemudian di dalam tafsir Al-Alusi, yaitu tafsir Ruhul Ma'ani, asyam kasaumi, lafal asyam itu seperti halnya lafal as-saum yang merupakan masdaru soma, jadi merupakan isim masdar dari fi'il madhi soma. Wa huwa lughatan al-imsak, yang di dalam bahasa diartikan dengan al-imsak. Demikian juga di dalam tafsir Bahrul Muhit, asyamu was-saumu masdarani li soma, bahwasanya lafal siam dan as-saum adalah masdar kedua-duanya li soma, untuk lafal dari fi'il madhi soma. Ini sebagaimana tadi disebutkan dalam tafsir Al-Alusi. Wal arabu tusamma kullu mumsikin shaiman, bahwasanya segala sesuatu disebut sebagai berpuasa jika menahan untuk tidak melakukannya. Tusamma kullu mumsikin shaiman. Jadi semua orang yang tidak melakukan sesuatu
menahan diri untuk tidak melakukan sesuatu disebut dengan shaiman, orang yang berpuasa. Wa minhu as-saumu fil kalam. Termasuk diantaranya adalah berpuasa di dalam berbicara. Artinya menahan diri untuk tidak berbicara. Di dalam tafsir Ayatul Ahkam juga disebutkan as-saumu fil lughah al-imsak anisyai' wa tarku lahu. Bahwa puasa di dalam pengertian bahasa ada al-imsak, menahan diri, anisyai dari sesuatu, wa tarku lahu, dan meninggalkannya. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, di dalam konteks masa pandemi COVID-19 sekarang ini, bahwa menahan diri kita artikan sebagai menahan diri untuk tidak mudik, menahan diri untuk tidak pulang, sebagaimana instruksi pemerintah. Kenapa begitu? Karena dengan mudik, dengan pulang ketika menjelang Idul Fitri, sama halnya membuka peluang, membuka kesempatan untuk tersebarnya COVID-19. Oleh karena itu, karena kepulangan seseorang, kepulangan kita, mudiknya kita ke rumah bisa menyebabkan menularnya semakin banyaknya COVID-19, maka kita harus bisa menahan diri. Kita harus asyam, menahan diri untuk tidak pulang. Demikian juga menahan diri dari hal-hal lain. Misalnya untuk tidak bertarawih di masjid, di musola, tidak melaksanakan Jumatan di masjid, karena berkumpulnya banyak orang di satu tempat sangat membuka potensi untuk semakin tersebarnya virus corona. Jadi pengertian al-imsak atau menahan diri untuk tidak melakukan sesuatu ini dalam konteks ibadah puasa saat pandemi COVID-19 ini, maka kita tidak melakukan ibadah tarawih secara berjamaah di masjid, melainkan melaksanakan ibadah tarawihnya bersama keluarga di rumah dan tidak melibatkan orang lain. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, meskipun di sana sini masih banyak kaum muslimin, sebagian kaum muslimin yang nekat melaksanakan mudik, nekat melaksanakan sholat Jumat, nekat melaksanakan sholat tarawih berjamaah di masjid, maka sungguh dalam konteks ini bisa dikategorikan sebagai orang yang tidak bisa menahan diri, tidak bisa memahami makna asyam yang sesungguhnya. Bagi kita yang taat terhadap instruksi pemerintah, fatwa majelis ulama, dan lain sebagainya, maka mari kita fahami lafal asyam itu dengan al-imsak, yaitu kita menjaga diri, mengendalikan diri untuk tidak melakukan sesuatu yang dilarang, baik dilarang oleh Allah maupun untuk konteks saat ini dilarang oleh pemerintah. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, selanjutnya makna tattaqun. Perlu diketahui bahwa tattaqun adalah fi'il mudhari. Jadi kata kerja di dalam istilah bahasa Arab ada fi'il madhi, fi'il mudhari, ada fi'il amar, dan fi'il nahi. Nah, tattaqun adalah fi'il mudhari yang mengandung keterangan waktu hal dan istiqbal, sekarang dan akan datang. Present continuous. Artinya, ketakwaan kita yang terpenting adalah hari ini dan seterusnya, bukan yang kemarin atau yang sudah lewat. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, ketika masa pandemi COVID-19 ini, kita dituntut untuk saling bahu-membahu, bantu-membantu. Kalau dalam istilah Bapak Gubernur Jawa Tengah, jogo tonggo, artinya kita punya kepedulian terhadap orang lain, kepedulian terhadap tetangga kita ketika kena imbas atau efek dari pandemi COVID-19 ini. Banyak orang yang
di PHK dari pekerjaannya, banyak orang yang kemudian kehilangan mata pencaharian, sehingga tentu saja hal itu sangat berpengaruh terhadap ekonominya. Jika ekonominya sudah terpengaruh, maka untuk urusan dapur dan lain sebagainya tentu juga akan terpengaruh. Oleh karena itu, kebaikan-kebaikan kita di waktu yang lampau tidak usah kita ingat-ingat lagi, tidak usah kita tengok kembali. Yang lebih penting sekarang, apa yang kita lakukan dalam konteks COVID-19 ini, masa pandemi COVID-19 ini. Apa yang akan kita lakukan? Ada banyak media yang bisa kita jadikan sarana untuk menyalurkan sumbangan-sumbangan kita. Ini yang lebih penting dalam kondisi mendesak seperti sekarang ini. Apa yang harus kita lakukan? Jadi kebaikan kita hari ini dan seterusnya itu yang lebih penting. Ketika saat ini ada COVID-19, maka kita membantu semampu kita melalui jalur-jalur yang bisa kita gunakan untuk menyalurkan bantuan-bantuan kita. Kemudian kita lanjutkan terus menerus kebaikan ini sesuai dengan kondisinya. Ketika saat ini sedang pandemi COVID-19, mungkin di waktu yang lain ada peristiwa-peristiwa lain, kita tidak tahu, Allahu a'lam. Tapi yang penting adalah apa yang sudah kita lakukan tidak perlu kita ungkit lagi, tidak perlu kita perlihatkan lagi. Karena yang penting adalah hari ini dan seterusnya, hal dan istiqbal, sekarang dan akan datang. Maka seseorang yang baik di waktu yang lampau, tetapi sekarang tidak lagi itu berlanjut, bahkan tidak meningkat, maka menjadi tidak penting. Sebaliknya, jika sekiranya dulu ada hal-hal yang memang tidak tepat kemudian dilakukan, tidak perlu diingat kembali, karena yang penting adalah hari ini, ketika kebaikan, kesalehan, ketakwaan bisa kita lakukan mulai sekarang dan seterusnya. Demikian kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, mudah-mudahan bermanfaat, dan apa yang saya sampaikan sekiranya ada kebenaran, itu datangnya dari Allah, dan jika ada kesalahan itu datangnya dari saya pribadi. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.